tentang kombinasi pembebanan ini, misalnya saya ambil hanya 1,2 yang tadi yang LRFD 1,4D pertama dan 1,2D tambah 1,6L misalnya. Ini dua yang teratas di antara kombinasi pembebanan yang diberikan oleh ASCE 7 dan juga SNI 1727. Biasanya yang dilakukan adalah tidak membuat analisis struktur untuk yang atas ini sekali, kemudian yang bawah ini sekali, kemudian yang berikutnya ada yang 1,2D tambah yang lain-lain, mungkin ada gempanya, ada anginnya dan sebagainya. Tidak melakukan analisis seperti ini, tapi yang dilakukan adalah lakukan analisis struktur hanya akibat beban mati dulu. Dari sini dapat gaya dalam ya. Kemudian lakukan juga akibat beban hidupnya. Dari sini juga dapat gaya dalam lagi. Software biasanya melakukan seperti ini. Kalau ada angin, ya terapkan anginnya saja, dapat lagi gaya dalamnya. Kalau ada gempa, ya gempa terapkan. Kalau ada beban lain, semua beban dasar ini diterapkan di struktur, lalu akan didapatkan gaya-gaya dalam akibat masing-masing gaya ini. Lalu kemudian kombinasi pembebanan diterapkan pada perhitungan gaya dalamnya saja, karena analisisnya lebih mudah. Ya. Kalau strukturnya kompleks, melakukan analisis ini bisa lama, ya. Tergantung besarnya struktur. Jadi software biasanya tidak menginginkan melakukan analisis struktur itu berulang-ulang, cukup sekali saja dengan struktur yang ada dan beban yang diberikan, cari hasilnya sekali. Kemudian bebannya ganti, lakukan lagi, ya 2 kali. Yang ketiga lakukan lagi, sehingga masing-masing beban dasar ini dilakukan analisis strukturnya sekali saja. Nah setelah itu kombinasi pembebanan ini diterapkan untuk gaya dalamnya saja. Jadi kalau akibat beban matinya misalnya begini, merata karena berat sendiri. Ini beban mati, lalu diperoleh, nih nggak tahu gimana beban anunya. Momennya biasanya gini ya, gitu, lalu gini mungkin ya, momennya demikian. Ini momen, misalnya gaya dalam momen saja, kita tinjau momen. Yang lain juga begitu ya, aksial dan gesernya juga begitu. Momen akibat beban mati. Lalu untuk kombinasi 1,4D, ini saja yang dikalikan dengan 1,4 kali ini. Lalu di analisis berikutnya, misalnya ada beban hidup, beban karena operasional dari struktur ini dipasang lagi. Ini hidupnya. Akibat ini ada diagram momen tergantung besarnya, biasanya lift load-nya lebih besar ya, jadi ini nilainya jadi lebih besar. Ini adalah M akibat beban hidup. Nah, untuk kombinasi yang kedua 1,2D tambah 1,6L yang dilakukan adalah mengalihkan MD-nya ini 1,2 ditambah dengan ML-nya ini kali 1,6, didapatkan satu diagram momen yang baru ya. Jadi hanya angka-angka ini saja yang dikalikan ya. Jadi skalanya saja yang diperbesar ya, atau diperkecil tergantung dari faktor-faktor beban ini. Jadi analisis strukturnya dilakukan sekali untuk D, sekali untuk L. Untuk yang pertama yang MD ini dikalikan 1,4, untuk yang kedua yang momen akibat D ini kali 1,2, yang dan M akibat lift load L ini dikalikan 1,6, dijumlahkan sehingga mendapatkan gaya dalam yang baru. Begitu juga seterusnya. Kalau ada beban gempanya misalnya atau angin, gempa atau angin itu arahnya horizontal ya. Misalnya ke sana, ini E-nya, lalu akibat E ini ada gaya dalamnya ini biasanya gini ya. Gitu, atau bisa ke seberang atau tidak tergantung besarnya. Momennya jadi demikian, ini M akibat E misalnya ya. Demikian. Nah, kalau ada kombinasinya 1,2D tambah
Kalau dengan gempa itu rasanya hidupnya 1, jadi 1,0 L tambah 1,0 E misalnya. Nah, ininya yang dijumlahkan. Jadi 1,2 dari MD ini ditambahkan dengan ML ini, ditambahkan dengan ME ini, dijadikan satu gaya dalam lagi untuk kombinasi yang ketiga misalnya. Begitu seterusnya ya. Jadi yang mahal itu melakukan analisis strukturnya, mahal dari sisi penggunaan komputernya biasanya, jadi waktunya panjang sehingga tidak dilakukan berulang-ulang ya. Karena dari kombinasi yang berapa tadi, ada 7 ya kalau tidak salah, kalau ada gempanya ada 7. Itu ada hal lain yang juga perlu diperhatikan. Jadi analisis strukturnya belum tentu 7 kali ya, bisa berlipat ganda. Ada arah, atau untuk gravitasi dulu ada pola ya. Pola atau pattern ya. Istilahnya pattern load ya. Yang sifatnya itu ada seninya lagi ya. Tidak semua diatur, karena kalau kategori beban hidup L ini nih boleh ada, boleh tidak ya. Kalau Anda masih ingat dulu di materi kuliah garis pengaruh di statika, lift load itu boleh ada di struktur kita, boleh tidak ada. Jadinya kita harus membuat kondisi yang paling kritis untuk beban hidup ini yang menentukan bagi struktur kita ya. Jadi belum tentu penuh semua ini menentukan ya. Biasanya kalau beban atau strukturnya panjang gitu ya. Seperti dermaga kita, kalau ini tiang ini adalah tumpuan tiang pancangnya, lalu bentangnya panjang baik ke arah memanjang ataupun melintangnya. Beban hidup penuh begini belum tentu menghasilkan momen lentur yang paling besar ya, terutama untuk yang negatifnya. Jadi kalau di peraturan jembatan ada beberapa yang harus dipertimbangkan. Katanya yang harus dipertimbangkan pertama itu adalah begini, selang-seling begini, ya. Itu satu ya. Jadi di sini ada, di sini nggak ada, di sini ada, di sini nggak ada, begitu seterusnya. Lalu ada lagi yang dua berisi, satu kosong, lalu satu lagi berisi. Ada beberapa yang disebutkan di aturan jembatan ya. Ini namanya pattern ya. Belum lagi ke arah sana ya. Jadi kalau ini misalnya jembatan kayak apalah, jembatan Pasupati misalnya ya. Pasupati itu girdernya seperti ini ya. Seperti ini. Lalu dia digantung ya oleh kabel di atas, tapi di bawahnya juga ada tiangnya ya. Ada tiang-tiang yang bekerja di bawahnya, yang menumpu di bawahnya. Nah, beban hidup lalu lintas itu yang penuh begini belum tentu yang paling menentukan. Bisa saja seperti yang di atas tadi, bentangnya ada yang isi, ada yang kosong, ada yang isi, ada yang kosong. Kalau untuk torsi misalnya, mungkin yang kritisnya adalah seperti ini ya. Terisinya hanya separuh ya. Jadi kalau ada kemacetan di satu sisi saja, arah Bandung saja misalnya, arah Jakartanya kosong sama sekali, maka girder jembatannya ini cenderung torsi ya, melintir ke sana. Jadi ini bisa jadi mengakibatkan momen yang jauh lebih besar di tiang ini ya. Di tiang yang di bawahnya ini dibandingkan dengan misalnya beban hidupnya penuh ya. Kalau penuh beban hidupnya saling balance, momennya malah berkurang di tiang-tiang di bawah sini ya. Beban vertikalnya bertambah tapi momennya berkurang. Sementara yang begini beban vertikalnya mungkin hanya separuhnya dari beban hidup, tapi torsinya besar sehingga momen di bawah yang ditahan oleh kolom ini cukup besar. Nah, semua pattern yang mungkin ini harus dilakukan ya. Bisa jadi bisa banyak sekali ini kemungkinannya ya. Imajinasi Anda mungkin harus dikeluarkan gitu ya. Kalau nggak tahu ya dicoba aja, kan toh software juga yang menjalankannya ya. Jadi ini pattern ya. Kemudian ada arah. Kalau untuk lingkungan itu ada arah. Gempa itu bisa menyerang bangunan kita tidak hanya dari kiri ke kanan misalnya ya.
Bisa juga kanan ke kiri, dan atau kalau 3 dimensi lebih seru lagi gitu ya. Jadi kalau dilihat dari atas, gempanya bisa seperti ini dilihat dari atas ya. Barat timur misalnya, bisa juga ke sana, bisa utara selatan, bisa macam-macam ya. Nah, code atau standar mengatur berapa banyak ini yang harus dilakukan agar efisien ya. Kalau gempa misalnya 2 arah bersamaan, yang satu 30% yang lain. Tapi 2 arah itu artinya 2 arah yang saling tegak lurus, bisa horizontal dengan barat timur dengan utara selatan misalnya, atau yang miring ini dengan yang sebelah sini, atau yang lain ya, tergantung dari orientasi struktur kita. Kalau untuk bangunan lepas pantai yang lepas pantai itu kalau kakinya 4, API bilang harus dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arah ya. Jadi angin dan gelombangnya diasumsikan dari 8 arah ini bergantian, tidak semua sekaligus ya. Bergantian ya. Wave dan wind-nya begitu. Kalau kakinya cuma 3, biasanya ada platform kecil yang kakinya cuma 3. Seperti itu. API bilang arah angin dan gelombangnya harus per 30 derajat ya. Jadi kalau per 30 derajat ada 12 arah nih mestinya ya, yang diperhitungkan. Ini kurang nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti harus ada satunya lagi. Ada 12 arah yang harus diperhitungkan dalam analisis struktur ya. Artinya di beban-beban dasar tadi, D-nya cuma punya satu pilihan karena ini beban mati, tidak ada variasinya. L-nya bisa banyak karena pattern ini ya. Jadi L1 penuh semua misalnya. L2 2 penuh, 1 kosong, 1 ini. L3 pola yang lain lagi. L4 pola yang lain lagi dan seterusnya. Kemudian kita misalkan angin dan gelombang aja ya, W itu wind dan wave. Katakan ada ini aja 8 gitu ya. W1 sampai W8 ya. Nah, beban-beban dasar ini kembali yang di run atau dianalisis struktur oleh software adalah akibat beban-beban dasar ini. 1 beban mati misalnya, 4 beban hidup, 8 beban angin dan gelombang misalnya. Jadi ada berapa nih? 13. Kemudian pada saat menggabungkannya seperti ini, ya kalau 1,4D tinggal momen akibat D yang 1 itu dikalikan 1,4. Lalu kalau 1,2D tambah 1,6L misalnya, nah penjumlahnya jadi ada 4 ini. 1,2D ditambah dengan 1,6L1, momennya diagram gaya dalamnya dijumlahkan. Satunya lagi 1,2D tambah 1,6L2, terus 1,2D tambah 1,6L3, 1,2D tambah 1,6L4 ya. Jadi pola atau pattern ini masuk ke dalam masing-masing kombinasi pembebanan ya. Nah, begitu juga pada kombinasi pembebanan ketiga, di mana di dalamnya ada beban mati, beban hidup, ada angin misalnya. Nah, kombinasinya tambah banyak ini. D tambah L1 tambah W1 dengan load faktor masing-masing ya. Nanti, tapi yang dijumlahkan hanya gaya dalamnya saja ya. Jadi dikalikan dengan load faktor masing-masing lalu dijumlah. Lalu D tambah L1 tambah W2 misalnya. D tambah L1 tambah W3 dan seterusnya. Jadi kombinasi akhirnya itu bisa ratusan atau ribuan malah ya. Yang dilakukan oleh komputer, tapi ini semua hanya menjumlahkan gaya-gaya dalam dengan faktor beban masing-masing ya, 1,2, 1,4, 1 dan seterusnya. Oke. Lalu bagaimana menentukan yang paling kritis? Karena nanti untuk desain beton atau untuk desain bajanya yang diambil adalah gaya dalam yang paling kritis ya. Ini yang tergambar ini saja dulu misalnya ya. Jadi kalau akibat 1,4 beban mati,
Diagram momennya begini misalnya ya. Ini 1,4 MD ya. Kemudian 1,2 tambah 1,6 karena sama-sama gravitasi mungkin hanya tambah besar aja ya. Jadi yang satunya lagi angkanya lebih besar. Ini juga angkanya lebih besar gitu ya. Jadi yang kedua ini 1,2 MD tambah 1,6 ML. Ini cuma satu L-nya lagi ya. Kalau ada L yang kedua, ketiga berarti ada gaya dalam yang lain yang dipasang di sini. Kemudian kombinasi yang ketiga yang melibatkan gempa adalah ini tambah ini misalnya. Ini kalau dijumlahkan yang ininya bergeser agak ke sini misalnya ya. Penjumlahannya, lalu yang ininya tambah jauh, tambah ke sana. Ya. Terus kalau ini positif di atas, ini tadi negatif, mungkin tergantung mana yang lebih besar, yang ini jadi begini misalnya. Ini jadi gitu. Ditambah jauh ke bawah misalnya ya. Karena negatif di sini dengan negatif di sini makin besar jumlahnya. Lalu yang ke sebelah sini juga tambah besar dan begini misalnya ya. Ini adalah 1,2 MD tambah 1,0 ML tambah 1,0 M akibat gempa misalnya ya. Ini kalau gempanya dari kiri. Kalau dari kanan mungkin gambarnya jadi sebaliknya dari ini ya. Yang besar ininya tetap, tapi yang jadi positif yang di sebelah sini naiknya ke sana dan ini tambah negatif gitu. Dan semua kombinasi itu yang ratusan atau ribuan ini bisa diplot di satu gambar ini. Lalu yang menentukan mestinya adalah yang namanya envelope gaya dalam. Envelope itu apa? Ya sisi paling luar dari gaya-gaya dalam ini ya. Jadi kalau untuk kolom ini yang menentukan adalah yang paling luar negatifnya segini. Terus sebelah sana nggak ada negatifnya lagi. Sama paling luar positifnya yang ini misalnya. Ya. Jadi untuk kolom ini, saya pindahkan ke sebelah sini. Separuh ke bawahnya, kalau gaya dalamnya persis seperti ini ya. Separuh yang ke bawah harus bisa menerima momen negatif. Separuh yang sedangkan momen positif harus bisa diterima oleh seluruh kolomnya. Ya. Jadi kalau ini kolom beton bertulang, Anda desainlah tulangan ini kalau momennya seperti ini negatif ke sana misalnya, ini mengatur tulangan yang sisi sebelah luar. Lalu yang ini mengatur tulangan yang sisinya sebelah dalam. Ya. Sisi sebelah dalam sana. Jadi masing-masing punya momen desain yang berbeda-beda. Ya. Begitu juga dengan balok ini. Balok ini untuk momen positifnya jadinya misalnya jadi begini. Gitu ya. Jadi sepanjang balok ada momen positifnya. Ya. Sedangkan momen negatifnya hanya segini misalnya. Jadi ada daerah-daerah yang harus didesain dengan momen negatif. Ini momen negatif, sementara tengah-tengahnya nggak ada ya. Kalau ilustrasinya seperti ini ya. Jadi nanti kalau balok ini beton bertulang, ini asosiasinya dengan beton bertulang dulu aja ya, karena Anda baru kenalnya beton bertulang. Jadi tulangannya untuk yang ini mestinya di bawah semua ya. Momen positif, sedangkan untuk yang sebelah sini ini momen negatif, tulangannya sebelah atas, jadi mungkin perlunya hanya segini, hanya segitu ya. Jadi ada bagian yang tidak perlu tulangan negatif ya. Oke, begitu. Jadi envelope gaya dalam ini merupakan penggambaran gaya dalam dari seluruh kombinasi beban termasuk pola bebannya. Ratusan ribuan begini. Untuk setiap elemen tinggal diambil saja sisi paling luar positif dan negatifnya. Itu mestinya akan menentukan untuk desain elemen strukturnya nanti ya. Nah, desainnya apakah beton bertulang, desain baja, atau kalau pakai kayu, pakai aturan kayu, dan sebagainya. Bisa dilakukan dilakukan setelah envelope gaya dalam ini diperoleh. Jadi desainnya tidak perlu berkali-kali.
cukup sekali dengan nilai gaya dalam yang paling ekstrim yang terjadi di struktur ini ya. Berkali-kalinya mungkin cuma untuk satu sisi tulangannya segini, untuk sisi yang lain tulangannya segini, atau kalau Anda mau menghemat sebagian ini tulangannya lebih sedikit karena lebih kecil, sementara yang atas lebih besar misalnya. Ya itu tinggal dilakukan analisis dengan ketentuan dari aturan desain masing-masing ya, aturan desain betonnya atau aturan desain bajanya. Prinsipnya sih demikian. Mudah-mudahan hanya dengan saya ngomong ini saja bisa dimengerti. Biasanya kalau yang ini saya mintakan, ini saya ada problemnya nanti ya. Jadi saya berikan struktur yang kurang lebih seperti ini atau mungkin 2 kali ke atas ya, atau 2 ke samping dengan kombinasi paling tidak 3 ini mati, hidup dan gempa yang diberikan tapi ya. Karena ini masih analisis struktur, bebannya diberikan. Anda akan diminta melakukan analisis atau membuat ini, membuat envelope gaya dalam ini. Jadi diplot 1, 2, 3 kombinasi 3 beban ini saja. Jadi kalau di ISC 7 SCE 7 itu hanya 3 kombinasi pembebanan, tapi nanti ada arah ya. Ada arah dari kiri dan dari kanan sehingga mungkin bisa jadi 6 gitu ya. Anda plot 6 diagram momen lalu cari envelope-nya ya. Kira-kira demikian ya. Singkatnya demikian, kalau memang harus dikerjakan baru bisa dan dikombinasikan dengan desainnya ya. Nanti di semester depan kalau baja karena Anda strukturnya sudah beres, bangunannya bisa lebih bebas ya. Bangunan 1 lantai, gudang 1 lantai biasanya diberikan Anda desain kolomnya, desain baloknya, desain bracingnya dan sebagainya.